Produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk daya tarik, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya meliputi objek-objek fisik, tetapi juga jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau campuran entitas-entitas ini. Selanjutnya yaitu jasa. Jasa merupakan semua kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tak berwujud atau intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, seperti perbankan, hotel, perencanaan pajak, renovasi rumah, dan cleaning service. Jasa memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan produk. Karakteristik yang pertama adalah tidak berwujud. Maksud dari karakteristik jasa tidak berwujud yaitu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Karakteristik jasa yang kedua adalah tidak terpisahkan. Jasa umumnya dijual dulu, baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Karakteristik jasa yang ketiga yaitu bervariasi. Jasa bersifat sangat beragam karena merupakan non-standardized output. Artinya, ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Karakteristik jasa yang keempat dan yang terakhir yaitu mudah lenyap. Jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Untuk jenis jasa tertentu, karakteristik ini tidak berlaku, terutama untuk jasa pembuatan barang fisik seperti jasa las pagar atau kanopi, jasa jahit baju, fotografi, dan lain-lain. Ada 3 tingkatan dalam produk. Yang pertama yaitu produk inti. Yang kedua yaitu produk aktual. Dan yang ketiga yaitu produk tambahan.
mengklasifikasi produk berdasarkan jenis konsumen yang menggunakannya. Produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir. Biasanya digolongkan menurut kebiasaan belanja konsumen. Produk industri. Produk industri dibeli untuk pemrosesan lebih jauh atau untuk digunakan dalam melaksanakan bisnis. Keputusan produk individual melibatkan atribut produk, penetapan merek, kemasan, pelabelan, dan pelayanan pendukung produk. Berikut adalah penjelasan mengenai keputusan merek. Keputusan atribut produk melibatkan mutu produk, sifat-sifat produk, dan rancangan produk. Keputusan penetapan merek meliputi pemilihan nama merek dan mengembangkan strategi merek. Pengemasan memberikan banyak manfaat kunci seperti perlindungan, ekonomi, kenyamanan, dan promosi. Pembuatan label. Label berfungsi untuk mengidentifikasikan produk atau merek. Label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, seperti siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Akhirnya, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Pelayanan produk pendukung. Perusahaan yang menyediakan pelayanan bermutu tinggi biasanya berprestasi jauh lebih baik ketimbang pesaingnya yang kurang berorientasi pada pelanggan. Bisnis dengan pelayanan bermutu tinggi juga berhasil menetapkan harga lebih tinggi, bermutu lebih cepat, dan menghasilkan laba lebih besar. Merek dapat kita sebut sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari mereka. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing. Dalam membangun merek, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Positioning merek. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat bagi perusahaan. Pemilihan nama merek. Pemilihan nama merek melibatkan penemuan nama merek terbaik berdasarkan tinjauan seksama manfaat produk, pasar sasaran, dan strategi pemasaran yang diajukan. Sponsor merek dan pengembangan merek. Dalam membangun merek, perusahaan dapat memperkenalkan perluasan lini, perluasan merek, multi merek, dan merek baru.